Enggak. Ya alhamdulillah ini sebenarnya kan putusan yang dimauin sama saya, kuasa hukum saya ya seperti ini, bahwa memang adalah Reski itu ayah biologis dari Keke. Itu adalah Reski Aditya. Mungkin Bu Weni sudah memberitahu. Sudah ada pertemuan antara PP dan Belum. Makanya kalau seandainya terbaiknya permasalahan perkara ini selesai, ya saya mau ya dipertemukan antara pihak Reski dan PG. Sehingga PP sendiri pada saat mungkin Mbak Weni cerita atau sebenarnya sama Abang seperti apa Mbak? Kalau untuk lebih ke antara pribadi Bu Weni sama Keke ya itu tadi ya, karena ini menyangkut anak juga ya, saya juga nggak bisa ungkap di sini, karena lebih ke pribadinya mereka. Boleh dicoba lagi. Tapi ada rasa kekhawatiran nggak sih Bang? Karena kan di sidang sendiri Reski nggak pernah hadir. Ya, Dengan hasil adanya putusan PT Banten sendiri, khawatir nggak sih Bang? khawatir bagaimana? Khawatir kalau kembali Reski ini nggak mengakui gitu. Oh, beda dong. Kalau di pengadilan tinggi kasasi peninjauan kembali itu kan memeriksa perkaranya, bukan lagi ke masalah ke Reskinya hadir atau tidaknya. Itu kan ada di awal kalau permasalahan Reski harus hadir atau tidak. Nah, tapi kan dengan dia tidak hadir ya saya bisa ambil kesimpulan dia memang tidak ada itikat baik. Dalam waktu dekat ini ada mungkin menghubungi kuasa hukum Reski? Ya kalau dari pihak saya rasa tidak. Coba Bang, boleh bisa kontak lagi Bang. Iya. Wah, gelap Bu. Oh lagi di jalan. Nggak apa-apa sambil di jalan kalau Mbak aja lampunya boleh? Iya. Ya, sedikit aja Mbak Weni. Halo, Mbak Weni. Halo, Ada lurus Mas. Naikin Bang, naikin Ke atas. Ya. Tutup dikit Bang. Sorry Bang. Tutup. Oke, Mbak Weni dengar suara kami. Ya dengar Mbak, dengar. Oke, Mbak Weni gimana tanggapannya atas putusan PT Banten sendiri yang sudah mensahkan bahwa Reski ayah biologis Keke? Alhamdulillah akhirnya pengadilan tinggi memberikan kesempatan dan keadilan bagi saya dan Keke, bagi perjuangan kami bisa menang di titik ini. Mbak udah kasih tahu Keke belum sih Mbak soal ini Mbak? Udah, Keke kan baca berita juga di handphonenya, mungkin dia kan lagi rame itu kan semua berita keluar situ. Keke cuman peluk sama bilang I love you mama. Mbak ada rencana? Saya siap nangis sebetulnya. Mbak ada Mbak sepertinya tadi Abang melihat terharu nih. Kenapa nih Mbak mungkin bisa ceritakan Mbak? Puaskah dengan putusan sekarang dari MK bahwa hasilnya adalah Rizky sang Ayah biologis. Gimana Mas? Mbak puas nggak sama hasil putusannya? Enggak. Ya alhamdulillah ini sebenarnya kan putusan yang dimauin sama saya, kuasa hukum saya ya seperti ini, bahwa memang adalah Reski itu ayah biologis dari Keke. Mbak, ada rencana, ada ketakutan nggak sih Mbak pihak dari Reski sendiri menghilangkan kasasi dan yang lain-lainnya mengajukan PK? Kalau dari saya ngobrol sama Mas Ferry, sebetulnya dia mengajukan kasasi itu adalah haknya Reski gitu kan. Tapi apapun itu yang diminta sama saya dan kuasa hukum kan adalah tes DNA. Kalau melihat dari putusan PT yang baru keluar ini bahwa menetapkan sebelum terjadi tes DNA menetapkan Reski sebagai ayah biologis Keke. Kalau Reski tidak menerima itu ya silakan Reski tes DNA. Sebetulnya dari awal kan yang kita minta memang tes DNA Mbak. Mbak, Jadi ada masalah
dia mau kasasi kemanapun asalkan dia tes DNA, buat saya nggak ada masalah. Mbak, setelah pengakuan ini masih bersikukuh masih Mbak untuk nafkah sendiri? Kalau soal nafkah dan tanggung jawab saya serahkan ke kuasa hukum ya. Artinya kan kita punya aturan-aturan yang seperti itu, bagaimana hitungannya itu dari Mas Ferry lah. Dari Mbaknya sendiri Buat gimana? saya yang terpenting adalah ada pengakuan terhadap anak saya. Berarti Ada pengakuan dari ayahnya terhadap Keke bahwa tidak ada yang namanya semua harus disembunyikan, tidak. Semua harus dibuka di depan umum dan Reski harus mengakui bahwa Keke adalah anak dan tes DNA. Itu sih sebetulnya yang diminta Mbak. Sesimpel itu kok. Mbak, sebelumnya kan sudah pernah ada tes DNA. Untuk keakuratannya sendiri, berapa persen sih terakhir kalau Reski ini memang ayah biologis dari Salana? Aku belum pernah ya tes DNA sebelumnya, cuman aku ngobrol-ngobrol katanya 99,9, tapi kan itu tidak dari satu ini aja, dari rambut, dari air lincur, ada banyak yang inilah. Saya kurang paham kalau teknis tes DNA sendiri, cuman keakuratannya 99,9 katanya seperti itu. Yang mau disampaikan mungkin kepada pihak Reski kan? Setelah putusan ini Mbak Nah, saya nggak ada yang perlu sampaikan ke Reski, cuman saya sampaikan ke Keke. Satu, apapun yang terjadi buat diri saya, buat kami kalah dan menang di pengadilan itu adalah hal yang biasa. Tapi di sini kepentingan Keke, kebahagiaan Keke adalah di atas segalanya buat saya. Gitu aja. Tapi Mbak, setelah putusan ini Keke ada minta segera dipertemukan dengan ayah biologisnya nggak sih? Karena kita ngikutin aturan aja nanti bagaimana ke depannya, mungkin lebih nanya ke Mas Ferry kan. Kalau apakah nanti untuk apakah Reski berkenan tes DNA dan menerima putusan gitu kan, dan dipertemukan dengan Keke, silahkan. Karena perkara ini kan kita adalah saya mewakili Keke sebetulnya, karena Keke masih di bawah. oke. Mas terakhir Mbak, kalau memang Reski tetap bersikukuh tidak mau mengakui, apa langkah selanjutnya dari Mbak sendiri? Kita ikutin prosesnya aja. Kalaupun beliau kasasi ya gue aja, mungkin teknisnya kalau untuk selanjutnya bagaimana bisa ke tim lawyer kan ya. Nah, dari Mbak sendiri secara pribadi gimana, mau tetap tempuh proses hukum secara pribadi Saya dari tetap Mbak? ikutin dan saya akan tetap jalan, karena yang saya perkara ini buat saya adalah kebenaran, bukan masalah apa-apa, bukan masalah, saya cuma menuntut pengakuan untuk kebenaran bahwa Reski itu adalah ayah dari anak saya. Oke. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak. Terima kasih banyak. Kita sabit lagi Bu ya. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.